Dapat petunjuknya tentang bondo apa nyawa, harta ataupun nyawa. Kenapa aku ngomong tentang itu? Karena terkadang manusia itu kalau udah mencintai harta, dia itu lebih teledor ataupun dia nggak sayang nyawanya sendiri. Dan ini sering terjadi nih di kehidupan masyarakat sekarang ini. Makanya banyak sekali yang demi harta, demi kekayaan, mereka itu rela banget nih merusak alam. Sudah tahu nih kalau hutan-hutan digunduli, apalagi yang perbukitan itu dihancurkan, ataupun pinggiran kali itu dijadikan rumahan ataupun dijadikan tempat hiburan, tentu saja itu akan merusak ekosistem kehidupan. Air yang dari puncak nih, yang dari dataran tinggi ke dataran rendah tanpa saringan. Karena apa? Karena hutannya udah ditebangi, udah nggak ada akar-akar yang nyimpen air, ataupun akar itu tugasnya seperti lem, mengeratkan antara tanah satu dengan tanah lainnya agar gak cepet longsor. Jadi kalau udah hujan, air naik dari atas turun ke bawah nih, langsung ke dataran rendah. Nah, ke dataran rendah gak bisa nampung, langsung ke lautan. Lautan secara otomatis akan airnya banyak nih. Nah, setelah airnya banyak akan memicu permukaan air laut itu naik terus ke daratan, tentu saja akan membawa bencana yang lain lagi. Dan ini karena apa? Karena ulah manusia yang serakah. Karena mereka itu gak sayang nyawanya sendiri, mereka lebih sayang ke harta bendanya. Bagi mereka harta benda seperti mobil, rumah, bako, dan itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka lupa yang bisa menyelamatkan nyawa mereka adalah kelakuan mereka sendiri. Sama seperti kenapa aku ini sekarang terjun ke politik sosial ataupun ekonomi. Karena aku melihat sekali nih rakyat kecil ini yang jadi korban dari kejamnya sistem, dari pemerintahan korup. Tapi masalahnya di sini rakyat, apalagi orang Jawa ini susah sekali untuk diajak maju. Kalau kita ngomongin tentang kesalahan orang sebagai seorang pejabat, mereka akan bilang apa? Suka jelekin orang. Padahal kita itu menyadarkan orang lain lewat kata-kata. Kita tunjukkan kesalahan para pemimpin yang korup itu. Tapi mereka bukannya sadar, tapi malah tambah ndablek. Ini yang susah mengubah Indonesia menjadi negara maju adalah cara berpikir rakyatnya sendiri. Rakyat itu hanya berpikir bagaimana hidup enak, makan enak, tapi dia nggak mau belajar tentang bahwa sistem korup itu membuat mereka bodoh dan miskin selamanya. Padahal dengan mereka lebih pintar, mereka itu bisa lebih baik lagi kehidupannya. Ini dan ada lagi masalah nih, apalagi orang Jawa terlalu klinik, terlalu percaya yang ibaratnya paranormal atau spiritual, atau orang yang ngaku sakti, ngaku pinter. Saya juga orang Jawa, saya juga klinik, saya juga mistis, supranatural ataupun spiritual. Tapi saya gabungkan jadi seimbang nih antara kehidupan nyata dengan enggak. Jadi orang Jawa ataupun Nusantara masalahnya ada di sini nih. Kalau mereka itu mau
punya wibawa, punya karisma, mereka larinya ke dukun, pakai keris, pakai cincin atau sebagainya. Kalau mereka nggak mau bencana, mereka bikin sedekah bumi. Padahal sedekah bumi itu wujud terima kasih kita sama Tuhan karena udah dikasih kehidupan. Cara mereka berpikir itu yang mengubah segalanya. Jadi bagi mereka atau orang zaman sekarang, setelah sedekah bumi itu boleh ngapain aja, boleh korupsi, boleh malak, boleh begal, itu salah besar. Kalau kalian itu pengen hidup baik, ya tinggal kalian jahat-jahat itu. Gak kira itu baik dari pemerintahan maupun dari pribadi. Orang kalau udah nyari pekerjaan yang halal, hidupnya akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih nyaman. Ini menghidupkan orang mati. Di luaran sana nih, banyak sekali orang-orang yang antara hidup sama mati. Mereka hanya bertahan hidup karena kalau bunuh diri itu dilarang agama ataupun memang dikuat-kuatkan mentalnya. Dan ini sering aku lihat walaupun cuma lewat konten atau lewat video. Bagaimana orang-orang yang harusnya mendapatkan bantuan malah nggak dapat. Bahkan ada satu orang nih terpaksa main slot. Karena apa? Karena dia butuh ngidupin keluarganya. Sedangkan dia nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kalian bisa bayangkan rakyat kecil segitunya. Dan itu pasti nggak cuma satu. Ada banyak orang-orang di sana itu yang terpaksa mencuri, terpaksa jual diri, terpaksa ngemis atau melakukan hal-hal yang jelek lainnya. Agar apa? Agar bertahan hidup. Sedangkan yang di atas sana, mereka cuman foya-foya, ngabisin uang negara, keliling dunia, foya-foya sampai ke anak turunnya, tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa tanggung jawab. Ini yang bikin aku pengen mengubah Indonesia itu jadi lebih bersih, lebih adil. Bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Saya nggak mau nih anak keturunan saya ataupun anak keturunan yang lain mewarisi karakter yang jelek, karakter dari pejabat yang korup, pejabat yang nggak benar, pejabat yang nggak adil, yang doyan rasuah. Ini mungkin kita itu sadar nggak sadar malah kita mendukung kejahatan. Karena apa? Karena kita pengen hidup aman. Kita udah senang hidup nyaman, tapi kita nggak pernah lihat kan sekitar kita itu seperti apa. Ini apalagi tokoh agama atau pemimpin zaman sekarang, apalagi di Indonesia dan anak keturunannya lebih suka gaya hidup hedon, dipamerkan di sosial media, yang memicu kesenjangan sosial, yang memicu kesenjangan ekonomi. Padahal seorang pemimpin, seorang pemuka agama itu harus bisa hidup sederhana, karena dia akan jadi contoh untuk rakyatnya. Rakyatnya itu nggak kaya semua, tapi ada yang miskin juga. Bagaimana berempati dengan rakyat miskin? Kalian suka banget tuh pakai baju putih biar kelihatan bersih, tapi kelakuannya hitam, kelakuannya nggak bener. Kalian suka nih bangun masjid biar dikira baik, tapi kelakuan kalian dapetin uang itu dari mana? Dari korupsi, dari menebangi hutan, gunung, dikeruk, tambang-tambang ilegal itu yang akhirnya membawa dampak penderitaan ke rakyat kecil. Cara nyari duitnya itu yang salah. Walaupun akhirnya untuk kebaikan, tapi caranya itu yang salah. Dari yang kotor coba dicuci agar bersih, ya tetap aja kotor. Dan ini yang aku pengen ganti dari orang-orang yang agamis itu. Kalau kalian udah berpatokan
ingin jadi pembukaan uang, pastikan kelakuan kalian itu benar-benar benar, bukan hanya simbolis aja, tapi uang yang masuk ke kamu adalah uang-uang yang kotor, uang-uang yang gak bersih. Nih, buat apa kalian bangun masjid atau tempat ibadah lainnya yang super mewah, tapi rakyat itu banyak yang miskin, terlantar, mati karena nggak bisa berobat, ataupun mengalami hal-hal yang buruk lainnya. Dan ini tugas kita. Apalagi kalau kalian mau tahu, pengapesannya laki-laki itu adalah perempuan. Dan beruntungnya saya tuh terlahir perempuan. Jadi kenapa saya berani masuk ke politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya? Karena saya perempuan. Dan pengapesannya laki-laki adalah perempuan. Dan saya itu orang Jawa. Dan saya suka sekali yang namanya topong rame, yang bertapa di tengah keramaian. Itu kenapa saya sebagai orang Jawa masih memegang adat tradisi orang Jawa, yang pasti punya adab, punya moral, punya etika, unggah-ungguh. Aku juga mencontohkan di mana aku berada, itu akan tetap menghormati apa yang ada di sini. Contohnya di Hongkong ini, jangan sampai kita ngikutin orang yang dari negara lain, udah ditolong di negara lain, tapi dia ngelunjak, bikin kerusuhan, bikin hal-hal yang jelek lainnya. Ingat, kita punya peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kamu berada, kamu harus punya adab, moral, etika, sopan santun, unggah-ungguh, tata krama. Jangan memalukan dirimu sendiri, nenek moyangmu. Selamat malam dan sampai jumpa.